Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 1. Ijab kabul. Apa yang menurut aku baik, belum tentu di mata Allah, dan jika takdir telah menyatukan kita, itulah sebaik-baiknya ketentuan dari Allah. Silvana Az-Zahra. Kita mau kemana sih, Pak? Tanya Sky. Sudah, jangan banyak tanya, fokus saja menyetir, kata Papa Carl. 20 menit sudah, Sky melajukan mobilnya. Mobil sport berwarna hitam mengkilap, itu tiba di rumah sakit Cempaka. Nampak Sky dan Papa Carl turun dari mobil. Kok kita di rumah sakit, Pak? Siapa yang sakit? Tanya Sky. Ikuti saja, Papa. Carl terus berjalan menuju ruang ICU tanpa menjawab pertanyaan dari Sky. Sky berdecak kesal karena terus dihiraukan. Sesampainya di ruang ICU, ada seorang gadis bercadar yang sedang menangis. Lalu Bapak Carl mendekati gadis tersebut. Silvana, panggil Carl membuat Silva menoleh ke arah suara. Carl, panggil Silva lantas berdiri dari duduknya. Bagaimana keadaan ayahmu? Tanya Carl panik. Tadi ayah sempat kritis, Om, katanya sambil terus menangis terisak. Lalu dia melirik ke arah Sky. Begitupun dengan Sky. Tatapan keduanya bertemu sesaat, lalu Silvana segera menundukkan pandangannya. Sky melihat dengan jelas mata gadis itu yang sembab akibat menangis. Cadar yang menutupi wajahnya pun basah, karena air matanya yang terus saja mengalir. Tidak lama kemudian dokter keluar dari ruang ICU. Carl dan Silva langsung menghampiri dokter untuk menanyakan keadaan Ilham, ayah Silvana. Dok, bagaimana keadaan Ilham? Tanya Carl. Alhamdulillah, Pak Ilham telah melewati masa kritisnya. Jawab dokter bersyukur membuat Carl dan Silva bernapas lega. Boleh kita melihatnya, Dok? Tanya Carl. Silahkan, Pak. Tapi diharapkan jangan terlalu mengajaknya berbicara karena kondisi pasien masih lemah. Dokter mempersilahkan mereka masuk. Carl, Silva, dan Skylar masuk ke ruangan ICU. Silvana yang melihat ayahnya terbaring tidak sadarkan diri langsung berlari ke arah ayahnya. Ayah, lirih Silva. Silva langsung duduk menatap ayahnya dan memegangi tangan ayahnya sambil terus saja menangis. Ayah harus sembuh ya, Ayah. Ayah jangan sakit lagi. Ayah harus segera pulang. Silva, kesepian gak ada ayah. Tutur Silva dengan suara bergetar karena terus saja menangis. Carl yang melihat Silvana terus saja menangis membuatnya ikut bersedih dan berusaha menenangkan Silvana. Silva, kamu yang sabar ya, Nak. Ayahmu pasti baik-baik saja, ucap Carl menenangkan. Iya, Om. Silvana mengangguk pelan. Sementara Skylar dia menghembuskan nafasnya kasar sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Rasanya dia tidak sabar untuk segera keluar dari ruang ICU. Tidak lama kemudian, ayah Ilham siuman. Matanya membuka secara perlahan. Silvana, panggil Ilham lirih. Ayah, iya ya, ini Silva. Jawab Silvana sambil menggenggam tangan Ilham. Apa ayah butuh sesuatu atau ada yang sakit? Mana ya? Mana yang sakit? Katanya lagi menjurus. Matanya sampai berkaca-kaca, suaranya bergetar tak kuat berbicara dengan sang ayah. Silva, waktu ayah sudah tidak lama lagi. Ayah harap kamu dapat menjaga dirimu baik-baik, Silva. Ucap Ilham. Enggak, Ayah. Ayah enggak boleh ngomong kayak gitu. Ayah pasti sembuh, kata Silva meyakinkan. Ucapan Ilham membuat Silvana kembali menangis. Ilham, kamu jangan bicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja, kata Carl. Carl, aku titip putriku padamu, pinta Ilham. Kamu tidak perlu khawatir soal Silva. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri. Carl meyakinkan. Silva, maafkan ayah jika ayah tidak bisa menjadi walimu saat kamu menikah nanti. Tangis Ilham. Ayah ngomong apa sih ya? Pasti ayah akan selalu ada sampai Silva menikah nanti. Emosionalnya tak terbendung lagi. Ilham, soal perjodohan itu kamu tidak perlu mengkhawatirkan Silva. Kalau perlu, Sky akan menikahinya sekarang juga. Kata Carl langsung menatap Sky yang dibalas tatapan tajam oleh Sky. Papa, apa-apaan sih, Pak? Bisik Sky menekan. Nanti Ilham, saya mau bicara dengan Sky. Pamitnya dan langsung menarik tangan Sky untuk keluar dari ruang ICU.
Ilham menatap putrinya yang menangis hingga matanya sembab. Sayang, apa kamu bersedia untuk menikah sekarang? Tanya Ilham. Tapi ya, Silva belum siap. Silva ingin fokus sekolah dulu dan Silva menggantungkan ucapannya. Silva tidak mencintainya ya. Lanjut Silva dengan suara bergetar. Ayah mohon sayang, terimalah Sky menjadi suamimu. Waktu ayah sudah tidak lama lagi Silva. Biarkan ayah melaksanakan kewajiban terakhir ayah padamu untuk menjadi walimu. Kata Ilham memohon. Silva tidak menyangka bahwa dia akan secepatnya menikah. Di usianya yang baru 16 tahun dengan orang yang sama sekali tidak ia cintai. Namun apalah daya, dia tidak bisa menolak permintaan terakhir ayahnya. Sedangkan Sky tampak berdebat dengan Carl. Kamu harus menikahi Silva sekarang. Pinta Carl tegas. Papa ngomong apaan sih, Pak? Gak bisa gitu dong, Pak. Protes Sky. Pokoknya kamu harus menikahi Silva sekarang. Enggak, Pak. Ini gak adil, Pak. Ucap Sky menekan dengan amarah. Gak adil bagaimana? Bukankah kamu sudah setuju dengan perjodohan ini? Tapi kan Papa janji akan menikahkan kita nanti saat Sky lulus sekolah. Keadaannya darurat Sky. Apa kamu tidak kasihan dengan Ilham? Aku gak mau, Pak. Dan aku gak mau nikah sekarang. Tolak Skylar tegas. Dan Sky berharap kalau perjodohan ini batal. Lanjutnya berharap bahwa pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Dan Skylar berniat untuk mencari cara agar terbebas dari perjodohan itu. Namun apa ini? Carl malah memintanya menikah secepat ini. Terserah, Papa tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus menikahi Silva sekarang. Titik. Kata Carl memutuskan sepihak dan berlalu pergi untuk menelpon seseorang. Teriak Sky mengacak rambutnya frustasi. Sementara di ruang ICU, nampak penghulu sudah datang. Skylar duduk di sebelah Silvana, menjepatkan tangannya dengan Pak Penghulu, lalu mengucapkan lafaz ijab kabul dengan lancar sambil menahan amarahnya dengan tatapan yang memanas. Sky telah mengucapkan ijab kabul di hadapan Ilham. Namun sayang, Ilham mengalami kritis lagi. Ayah, Silva mulai panik dengan kondisi Ilham. Dokter, panggil Silva. Dia juga memencet tombol darurat berkali-kali. Dokter pun datang dan mulai mengecek kondisi Ilham. Dan masa kritisnya Ilham mengatakan sesuatu pada Silva dan Sky. Silva, jaga dirimu baik-baik sayang. Pesan Ilham. Suaranya bergetar dan terbata-bata, bahkan hampir menghilang. Dan untuk kamu, Sky, berjanjilah kamu akan menjaga dan melindungi Silva sepenuh hatimu. Jadilah imam yang baik untuk Silva dan bimbinglah dia. Pesan Ilham. Iya Om, jawab Sky ragu. Allah. Lirih Ilham, dan dalam sekali tarikan nafas, Ilham langsung tak sadarkan diri. Ayah, lirih Silva memegangi tangan Ilham, wajahnya, dadanya, semuanya dia sentuh dengan tangan bergetar. Lalu dokter menangani Ilham menggunakan alat pacu jantung berkali-kali. Tit. Layar patient monitor menunjukkan garis lurus yang menandakan Ilham sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, pasien sudah tiada, ucap sang dokter. Enggak mungkin, teriak Silva. Enggak ayah bangun. Ayah udah janji akan terus di samping Silva ya. Teriaknya histeris sambil mengguncangkan tubuh Ilham dengan kuat dan sesekali memeluknya. Carl pun tak kuasa menahan tangisnya melihat sahabatnya terbaring tak sadarkan diri untuk selamanya. Sky yang melihat tangisan Silva entah kenapa hatinya merasa sakit. Sudah Silva, ikhlaskan ayahmu. Tidak baik meratapi orang yang sudah meninggal Silva. Kata Carl terus berusaha menenangkan. Prosesi pemakaman berlangsung sampai selesai. Namun Silvana belum juga beranjak dari sana. Silva terus menatap nananisan Ilham. Air matanya terus saja mengalir. Kehilangan ayahnya adalah hal yang paling menyakitkan bagi Silva. Silva, setelah ini ke rumah Om, karena kamu sudah menjadi istrinya Sky, kata Carl. Silva mendongak menatap Carl. Lalu ia mengangguk. Silva mau tak mau harus mengikuti perintah Carl
dia akan tinggal bersama Carl dan Sky. 30 menit sudah, mereka sampai di rumah mewah milik keluarga Kristen. Silva, kamarmu ada di atas bersama Sky, kata Papa Carl. Iya om. Loh, kok masih panggil om sih? Kamu ini sekarang sudah menjadi menantu om. Itu berarti kamu anak om juga, Silva. Panggil om dengan sebutan papa, pinta Carl. Iya om. Pa, kata Silva kikuk belum terbiasa. Di tengah obrolan keduanya, Sky masuk tanpa memperdulikan Carl dan Silva. Dia malah menaiki tangga dan menuju kamarnya. Sky, panggil Carl membuat Sky menghentikan langkahnya. Ajak Silva ke kamarmu, pinta Carl, namun Sky mengabaikannya. Silva, cepat kamu ikuti suamimu, lanjutnya, dan Silva menuruti perintah Carl. Silva mengikuti Sky dengan terburu-buru karena langkah Sky yang begitu cepat. Namun, sesampainya di pintu kamar Sky, Sky langsung menutup pintunya tepat di wajah gadis itu, membuat gadis itu menghentikan langkahnya karena terkejut. Astagfirullah, ucapnya sambil memegangi dadanya. Hati Silva semakin sedih. Sekali lagi ia meyakinkan hatinya bahwa dia benar-benar sudah menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Namun apa ini? Apakah begini sikap seorang suami istri? Pikir Silva. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.